Halo, perkenalkan nama saya Nobi Ahmad Iban dengan 3 digit NPM terakhir 271. Perkenalkan, nama saya Erlang Aditya Pratama dengan NPM terakhir 265. Perkenalkan, nama saya Dani Prasaja Sudarmaji dengan NPM akhir 255. Perkenalkan, saya Tasbita Tererawan dengan NPM terakhir 246. Perkenalkan, nama saya Ferdania Fatia Azahro dengan 3 digit NPM terakhir 275. Perkenalkan, nama saya Renata Betia Anggriawan dengan NPM terakhir 258. Perkenalkan, nama saya Dandi Surya Alriananda dengan NPM terakhir 161. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai peran teknisi jaringan dalam mendukung bisnis e-commerce. Nah, sebelum kami bedah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku Tasbita Tererawan dari NPM 2508201024. Aku Ferdania Fatia Azahro dengan NPM 2008 2610205. Nah, sebelum kita ulik-ulik mengenai materi ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa di era digital e-commerce ini memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Agar layanan berjalan lancar, dibutuhkan infrastruktur jaringan yang stabil, cepat dan aman untuk menghubungkan server, database, aplikasi dan pengguna. Dalam hal ini, teknisi jaringan berperan penting dalam instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, pemantauan serta penanganan gangguan jaringan. Mereka juga bertanggung jawab menjaga keamanan data dan memastikan layanan dapat diakses secara optimal. Nah, melalui podcast ini akan dibahas peran teknisi jaringan dalam mendukung operasional e-commerce, menghadapi tantangan seperti gangguan sistem dan ancaman cyber, serta strategi menjaga kinerja dan keamanan bisnis digital. Pendengar diharapkan memperoleh pemahaman tentang pentingnya jaringan komputer dalam keberhasilan e-commerce. Yuk, kita kupas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan juga ibu dan kami tercinta, dan juga penonton-penonton yang ada di YouTube dan saluran media sosial lain. Kali ini kita ada di sesi podcast kecil yang membahas tema kita, yaitu mengenai peran e-commerce di dalam bisnis. Ini adalah sambungan dari sebelumnya yang kita bahas dari teori pengantarnya, di mana kita membahas mengenai kecil-kecil apa itu peran e-commerce-nya dalam bisnisnya juga seperti apa. Di sini kami sudah memiliki narasumber, di mana dia adalah seorang infrastruktur jaringan, pemilik infrastruktur jaringan, atau lebih tepatnya teknisi jaringan, yang berada di perusahaan swasta yaitu PT Solusi Jaya Nusantara. Dengan sampai saya ini, kenakan Mas. Halo, perkenalkan, nama saya Bobi Petanuga. Saya di sini sebagai narasumber dari PT Solusi Jaya Nusantara dari vendor Zilink. Di sini saya bekerja sebagai teknisi lapangan. Baik, terima kasih Mas Opi. Saya Renata Betia Anggriawan sebagai wawancara dari sebagai teman yang akan menanyakan di podcastnya, dan juga NPM saya 2508 2010 258. Kemudian perkenalkan, nama saya Nobi Ahmad Iban dengan nomor NPM 3 terakhir 271 sebagai wawancara kedua. Kita langsung mulai aja podcastnya, Mas. Nah, untuk pertanyaan pembuka, Mas, mungkin Mas bisa ceritakan sedikit apa sih fokus utama Mas dalam pekerjaan sehari-hari sebagai teknisi jaringan di perusahaan yang Mas Solusi Jaya Nusantara. Untuk fokus saya sendiri, saya sebelumnya sudah menyebutkan saya kerja di bagian teknisi lapangan. Yang dimana saya jarang banget ke kantor. Kebanyakan saya di kantor milik klien. Di sini saya itu lebih sering melihat server dari klien. Dan untuk pengamanannya sendiri sebenarnya tergantung dari mereka sendiri. Saya bekerja ini tergantung kontrak. Tergantung kontrak, berarti bukan kayak hari-harian ya, bukan kayak apa sebutannya yang biasanya 9 to 5 gitu ya Mas, atau yang bekerja tetap itu ya? Enggak, itu bagian dari administrator. Kalau saya teknisi lapangan. Cuma teknisi lapangan beratnya itu di kerja. Biasanya kan server kan bisa down suatu waktu. Kadang kita waktu sibuk, waktu istirahat, hitungannya kita harus ready lah, harus siap kapanpun itu pas dibutuhkan. Dan kita harus cepat ke tempat klien. Yang dimana itu ada alasan kenapa motor kami kadang bagus-bagus. Nah, sebenarnya tujuan aslinya itu bagaimana cara kita untuk cepat ke tempat klien. Kadang juga kita melewati aturan lalu lintas juga, karena ini memang tanggung jawab kami.
mengutamakan ketepatan dan itu ya layanan sempurna gitu ya. Ya. Berarti kalau semisal Anda ke kantor gitu, berarti jika ada kayak kumpul atau lagi ada sesuatu yang dibahas gitu ya Mas, lebih sering ke rumah klien langsung gitu ya. Iya, cuma kalau misal ke kantor itu kadang ada misal perangkat yang harus mungkin diperbaiki, atau ada perangkat baru yang harus dikonfigurasi terlebih dahulu atau dirakit terlebih dahulu. Kebanyakan tugas saya kebanyakan di hardware dan konfigurasi. Maka dari itu kemungkinan pekerjaan saya lebih sering di pemasangan hardware-nya untuk maintenance juga sih. Oke, memang masuk akal kalau Masnya lagi dapat banyak klien gitu, pasti Masnya langsung ingin nyesain biar juga Masnya juga biar nggak banyak tanggungan gitu juga ya. Masnya juga soalnya kan mahasiswa kan, Ya. bisa langsung juga. Mungkin ada yang mau tanyakan Mas Nobi? Oke, kalau misal kita bicara soal e-commerce nih, kan sistem itu kan beroperasi selama 24 jam full time abandon. Nah, sebagai sudut pandang Masnya sebagai teknik jaringan ini, seberapa krusial sih peran infrastruktur jaringan ini untuk bisnis online agar tidak lumpuh seperti itu? Anggapannya gini Mas, mungkin kalau anggapan gampangnya ya, sampai nge-game online gitu, tengah-tengah jaringannya mati. Anda ngamuk gak? Cuma ini lebih sus lagi, e-commerce mereka jualan. Tiba-tiba pas lagi rame-ramenya, contoh flash sale atau 66 contoh yang sekarang, pasti banyak klien yang marah, distributor ini tidak dipercaya, akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Sebenarnya akhirnya yang kena itu yang punya servernya, yang punya ya kami yang punya server contoh. Cuma yang jadi korban adalah klien kami yang contoh memiliki bisnis, tapi mereka membuat website yang dimana servernya itu ngikut dari server kami, produk kami. Jika server kami down karena membludaknya Contohnya orang yang membuka pengunjungnya. bisa ada kemungkinan down itu bisa. Nah, itu bakal ngaruh ke kami juga. Tapi kalau di sisi e-commerce itu bakal bisa menghancurkan penjualan mereka juga. Nah, karena kan flash sale kan hitungan waktunya kan dikit. Orang keburu-buru, banyak yang keburu-buru. Akhirnya kalau mereka waktunya tidak tepat saat membeli, jadi nggak beli. Jadi emang benar-benar penting banget ya untuk Penting. e-commerce. Berarti kalau misal ada orang yang lagi beli gitu dari down, kan kalau ada pembayaran pending gitu ya Mas, langsung cancel gitu. Wah, yang kena marah dari pelanggan, terus dari distributor, terus dari penjualnya juga marah, kena itu sebenarnya Mas. Nah, itu agak masalah sih. Lebih simpelnya, kita adalah perantara, teknisi jaringan adalah perantara. Bagaimana klien kita bertemu dengan klien mereka sendiri, gampangnya gitu. Nah, kalau kita sendiri yang punya server itu merasa itu down, gagal, nah semuanya tidak bisa bekerja. Nah, kalau gini kayak ada di e-commerce besar gitu kayak Shopee, Tokopedia, terjadi kayak masalah ini, outrage ya, masalahnya nanti bakal populer di Twitter gitu atau di sosial media, pasti banyak dibicarakan. Nah, sekalian nih lagi juga kan lagi bahas masalah juga kayak misal traffic atau juga kayak pengunjung ini. Nah, kalau Masnya sendiri pernah nggak kayak nangani kasus di mana ada traffic yang tiba-tiba itu bludak atau gangguan server gitu? Terus kalau gimana Mas atau timnya Mas itu nanganinya gimana caranya biar kerugiannya itu sekecil mungkin atau seminimal mungkin? Nah, itu gimana Dan? Artinya nyeritain pengalaman ya ini ya. Iya. Nah, kalau pengalaman sendiri kami waktu di e-commerce ini mungkin kelihatan bukan e-commerce ya, ini saham lebih tepatnya. Jadi klien kami ada yang saham emas digital. Saya sendiri paham seperti apa itu. Jadi waktu itu sempat ada kejadian naiknya harganya. Nah, di mana klien kami sudah menginformasikan ke kami bahwa beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, waktu itu malah 2 minggu, ngomongnya beberapa hari bahkan. Jadi kami itu sempat nggak pulang dari kantor, kita nginep di server. Itu lebih tepatnya ya memang servernya ya. Dan itu kadang karena servernya ada masalah. Nah, kalau misal webnya yang terlalu kebanyakan pengunjung, itu sebenarnya dari kapasitas server kami sendiri. Itu bagaimana server yang mereka gunakan itu tidak mati di tengah-tengah kejadian itu. Nah,
Salah satu caranya adalah kalau misal dari adminnya tidak langsung ke servernya, itu server down itu delay, adminnya taunya delay, mungkin kadang 2 jam atau 3 jam. Nah itu kan fatal kan, 3 jam loh. Kadang ada yang 1 hari baru adminnya baru tahu, baru muncul lah server ini down, baru tahu. Nah kalau kita di servernya, di data center melihat server fisik, nah kita kalau misalnya server itu down, kita langsung tahu. Kalau di kami sendiri itu kan di kantor saya ada 6 orang teknisi jaringan yang lapangan. Waktu itu kita nge-shift lah, itu kita sering kejadian juga. Tadi kita bagi waktu, beberapa waktu shift-shiftan gitu. Orang misal nanti beberapa jam, kadang seharian full bisa. Kita jagain servernya gak mati, kita nontonin laptop terus menerus sampai mata capek gitu ya. Nah kalau ada down gitu langsung kita tangani. Kadang ya kejadiannya tuh sampai sholat di data centernya juga, tayamum, makan di data centernya. Bukan data center sih, lebih tepatnya server kami sendiri, server kantor kami sendiri. Kalau data center gak bakal bisa, gak bakal boleh. Kalau dari teknisi jaringan, kalau masalah seperti bahaya pembunyian itu, penanggulangannya untuk sementara ya, yang paling aman, paling benar itu seperti itu caranya, dengan cara liatin server secara manual. Kalau mungkin untuk sebutan cara kerja seperti itu, kami menyebutnya full manual monitoring. Bisa dilanjut ke soal keamanan nih, soal keamanan jaringan. Nah, menurut Masnya ini standar pengamanan jaringan itu yang wajib ada, terutama untuk e-commerce ini, yang gunanya untuk melindungi data dari e-commerce itu kayak gimana? Ada namanya cyber security, kalian pasti tahu lah. Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu cyber security-nya itu tergantung produk kami sendiri. Cuma kalau misal, tapi lebih amannya biasanya kantor yang klien kita ya, kantor biasanya itu mereka punya cyber security sendiri. Kita cuma dianggap vendor, kita cuma menyediakan barang, menyediakan produk saja, kita mengamankan seperti itu. Karena kan kalau misal kita yang ngamanin, klien kan kadang nggak percaya, mereka lebih percaya dari internal mereka sendiri, kebanyakan gitu. Cuma kalau mereka nggak punya cyber security, nah kalau kita sendiri kita punya firewall sendiri, itu sudah aman. Terus langsung aja, biar gak lama-lama mas, langsung yang terakhir, ini kesimpulan nih. Semisal buat yang mau startup nih, atau yang mau mulai sebuah bisnis yang beralih ke e-commerce yang skalanya besar, kayak e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia, satu nasihat terpenting dari sisi kesiapan IT sama jaringannya yang harus mereka perhatikan tuh. Tolong kalau masalah produk ya, kadang ada stok-stokan produk itu diupdate terus-terusan. Sering kejadian produknya habis, ternyata padahal di Shopee-nya itu masih ada 21 atau berapa gitu. Saya sarankan itu saja. Dan kalau kesiapan IT sih paling tidak yang punya tokonya nih punya alat yang memadai sama jaringan yang memadai lah. Itu aja. Mungkin untuk podcastnya gitu dulu ya mas. Terima kasih banyak ya atas kedatangannya Mas Kofi, dan juga kami dari kelompok kami yang mewawancari Mas Kofi. Mungkin untuk sesi selanjutnya, segmen selanjutnya akan kita bedah jawabannya Mas Kofi agar disimpulkan dan menjadi lebih jelas, lebih detail gitu ya, mungkin dengan tambahan visual. Oleh karena itu, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erlangga Aditya Pratama dengan NPM terakhir 265. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yang materi pertama, infrastruktur fisik sebagai penjaga gawang kelangsungan bisnis. Materi ini membahas perbedaan peran teknisi lapangan dengan administrator, atur, serta tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan penuh dalam menjaga keberlangsungan sistem. Nah, untuk yang pertama itu realita pekerjaan teknisi lapangan. Teknisi lapangan lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, klien atau pusat data dibandingkan di kantor sendiri. Yang kedua, komitmen 24 jam dan kecepatan respon. Nah, berbeda dengan pekerjaan administratif yang memiliki jam kerja tetap, teknisi jaringan harus selalu siap menangani gangguan kapanpun terjadi. Yang ketiga, koneksi sebagai nyawa transaksi. Narasumber mengibaratkan dengan jaringan e-commerce seperti permainan online. Ketika terjadi gangguan atau lag, pengguna akan merasa kecewa.
dalam dunia e-commerce, gangguan saat promo besar atau flash sale dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan distributor, bahkan berpotensi membuat pelanggan beralih ke platform lain. Perkenalkan, nama saya Dani Prasaja Sudarmaji. Saya di sini sebagai bedah materi. Saya akan melanjutkan dari bedah materi yang pertama. Di sini saya akan membahas pembahasan kedua, yaitu strategi full manual monitoring dan ketahanan sistem saat lonjakan trafik. Materi ini membahas pengalaman nyata narasumber dalam menghadapi lonjakan trafik, serta strategi yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem dan mendukung operasional bisnis digital. Yang pertama, mengatasi krisis dengan pemantauan manual. Dalam menghadapi lonjakan trafik pada aplikasi investasi emas dan saham, tim teknisi menerapkan strategi full manual monitoring. Yang kedua, batasan keamanan dan peran vendor. Meskipun perangkat yang disediakan telah dilengkapi dengan firewall, teknisi jaringan sering kali hanya bertindak sebagai vendor penyedia perangkat. Banyak perusahaan besar menggunakan tim cybersecurity internal untuk menangani keamanan data karena pertimbangan privasi dan kepercayaan. Yang ketiga, tips kesiapan IT untuk startup e-commerce. Bagi bisnis yang baru beralih ke e-commerce dalam skala besar, penting untuk memastikan pembaruan stok produk dilakukan secara real time agar tidak terjadi perbedaan informasi antara sistem dan kondisi sebenarnya. Selain itu, perusahaan harus memiliki infrastruktur jaringan yang memadai serta komunikasi yang baik antar penjual. Terima kasih. Jadi, untuk meringkas peran vital ini, teknisi jaringan bekerja sebagai garda terdepan di lapangan, memastikan infrastruktur tetap stabil dengan komitmen 24/7. Di dunia e-commerce, koneksi adalah nyawa transaksi, sehingga saat trafik melonjak, tim teknisi turun langsung melakukan full manual monitoring. Bagi bisnis startup, kunci keberhasilan operasional terletak pada sinkronisasi stok real time dan komunikasi yang solid antara semua pihak. Pada akhirnya, kita belajar bahwa teknologi yang canggih hanyalah alat, namun manusialah yang menghidupkannya di balik setiap transaksi online yang berhasil. Ada ketenangan saat teknisi yang siap siaga menjaga kestabilan jaringan, meski di tengah tekanan lonjakan trafik yang tinggi. Mari lebih menghargai para penjaga gawang di balik layar ini, karena tanpa dedikasi mereka, dunia digital kita tidak akan pernah semulus hari ini. Demikian penyampaian kami terkait pembahasan realita di balik infrastruktur e-commerce. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.